Selamat datang dalam presentasi kami yang berjudul Memimpin Perubahan. Di era yang penuh disrupsi dan ketidakpastian seperti sekarang, kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola dan memimpin perubahan bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kompetensi yang menentukan kelangsungan hidup sebuah organisasi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai dimensi kepemimpinan, perubahan secara mendalam dan komprehensif. Presentasi ini terdiri dari 10 bagian utama. Kita akan mulai dari konsep dasar memimpin perubahan, lalu bergerak ke perubahan fundamental dan kepemimpinan transformasional. Kita juga akan membahas bagaimana memimpin perubahan besar, berbasis kultural, dan berbasis hubungan. Kemudian kita akan mengkaji berbagai gaya kepemimpinan yang relevan, strategi-strategi yang terbukti efektif, dan, yang sangat penting, kesalahan-kesalahan yang perlu kita hindari. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita lihat sebuah fakta yang mengejutkan. Penelitian McKinsey & Company menunjukkan bahwa sekitar 70% inisiatif perubahan organisasi gagal mencapai tujuannya. 70%! Ini bukan angka kecil. Dan yang lebih mengejutkan, kegagalan ini sebagian besar bukan disebabkan oleh lemahnya strategi atau kurangnya anggaran. Kegagalan ini terutama disebabkan oleh faktor kepemimpinan, komunikasi yang buruk, visi yang kabur, resistensi yang tidak dikelola, dan ketidakmampuan membangun koalisi yang kuat. Inilah mengapa memahami kepemimpinan perubahan adalah hal yang sangat kritis. Apa perbedaan antara manajemen perubahan dan memimpin perubahan? Manajemen perubahan berfokus pada aspek teknis, perencanaan, prosedur, jadwal, dan anggaran. Sementara itu, memimpin perubahan menyentuh dimensi yang lebih dalam, visi, inspirasi, budaya, dan makna. Pemimpin perubahan tidak hanya mengelola proses, mereka menggerakkan hati dan pikiran orang-orang yang terlibat. Kotter mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk menetapkan arah, menyelaraskan orang, serta memotivasi dan menginspirasi mereka untuk bertindak. Perbedaan inilah yang menentukan apakah perubahan hanya terjadi di atas kertas atau benar-benar mengakar dalam cara kerja dan budaya organisasi. Apa saja karakteristik pemimpin perubahan yang efektif? Pertama, mereka berorientasi visi jangka panjang, mampu membayangkan dan mengartikulasikan masa depan yang belum ada dengan cara yang bisa dirasakan orang lain. Kedua, mereka toleran terhadap ambiguitas, tetap berfungsi efektif bahkan ketika tidak semua informasi tersedia. Ketiga, mereka adalah komunikator ulung yang mampu menyesuaikan pesan untuk berbagai audiens. Keempat, mereka memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mampu membaca dinamika tim, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan. Dan kelima, mereka adalah pembangun koalisi, andal yang mampu mengidentifikasi dan melibatkan para pemangku kepentingan kunci. Model paling klasik untuk memahami perubahan fundamental adalah model 3 tahap, Kurt Lewin. Tahap pertama adalah mencairkan status quo. Di sini, pemimpin harus mengguncang kenyamanan yang ada dengan menciptakan rasa urgensi yang cukup kuat. Ini adalah tahap yang paling sering diabaikan, padahal paling kritis. Tahap kedua adalah change, menerapkan perubahan aktual. Di sini pemimpin berperan sebagai pemandu, pendukung, dan penghilang hambatan. Dan tahap ketiga adalah melembagakan perubahan agar menjadi bagian permanen dari cara organisasi beroperasi. Tanpa tahap ketiga, perubahan hanya akan berlangsung sementara dan organisasi akan kembali ke cara lama. John Kotter mengembangkan model yang lebih komprehensif. 8 langkah perubahan. Langkah 1, ciptakan urgensi, tunjukkan bahwa berubah adalah keharusan, bukan pilihan. Langkah 2, bangun koalisi pemandu yang kuat dan representatif. Langkah 3, bentuk visi yang jelas, menarik, dan dapat dicapai. Langkah 4, komunikasikan visi secara konsisten melalui berbagai saluran. Langkah 5, berdayakan orang untuk bertindak dengan menghilangkan hambatan struktural. Langkah 6, raih dan rayakan kemenangan jangka pendek untuk menjaga kepercayaan. Langkah 7, pertahankan akselerasi, jangan berhenti setelah sukses awal. Dan langkah 8, lembagakan perubahan agar menjadi DNA organisasi. Ke-8, langkah ini harus dijalani secara berurutan dan tidak ada yang boleh dilewati. Kita masuk ke bagian ketiga, kepemimpinan transformasional.
James McGregor Burns pertama kali mengonseptualisasikan kepemimpinan transformasional pada tahun 1978. Inti dari konsep ini adalah bahwa pemimpin yang luar biasa tidak hanya memenuhi kebutuhan pengikut mereka mengubah pandangan pengikut tentang apa yang mungkin dan apa yang penting. Burns menyebutnya elevating leadership, kepemimpinan yang mengangkat, bukan hanya mengangkat kinerja, tetapi mengangkat motivasi, moralitas, dan aspirasi manusia. Bas dan Avolio mengidentifikasi 4 pilar kepemimpinan transformasional yang dikenal sebagai model 4R. Pilar pertama, idealized influence. Pemimpin menjadi panutan, moral yang menginspirasi kepercayaan, dan loyalitas mendalam. Pilar kedua, inspirational motivation. Kemampuan membangkitkan semangat melalui visi yang menarik dan penuh makna. Pilar ketiga, intellectual stimulation, mendorong pengikut untuk berpikir kreatif, mempertanyakan asumsi lama, dan mengeksplorasi solusi baru. Dan pilar keempat, individualized consideration, memperhatikan kebutuhan dan potensi unik setiap individu. Sebagai seorang mentor dan pelatih, keempat pilar ini bekerja bersama untuk menciptakan pemimpin yang tidak hanya efektif secara strategis, tetapi juga bermakna secara personal bagi setiap pengikutnya. Untuk memimpin perubahan besar, McKinsey 7S Framework adalah alat yang sangat berguna. Framework ini mengidentifikasi 7 elemen yang saling terkait dan harus diselaraskan untuk menghasilkan perubahan yang berhasil. 3 elemen keras, strategi, struktur, dan sistem relatif lebih mudah diidentifikasi dan diubah. 4 elemen lunak, nilai bersama, kemampuan, sumber daya manusia, dan gaya. Lebih sulit dikelola namun justru lebih menentukan keberhasilan. Implikasi terbesarnya, perubahan yang hanya menyentuh elemen keras tanpa memperhatikan elemen lunak hampir pasti akan gagal. Justru elemen lunak inilah yang seringkali menjadi penentu segalanya. Bagian kelima membahas topik yang sangat krusial, memimpin berbasis kultural. Dan sebuah ungkapan yang sangat terkenal, sering dikaitkan dengan Peter Drucker. Budaya melahap strategi sebagai sarapan. Artinya, strategi yang paling brilian, sekalipun akan kandas jika berhadapan dengan budaya yang tidak mendukungnya. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi banyak pemimpin perubahan. Edgar Schein mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar bersama yang telah dipelajari kelompok dan dianggap sebagai cara yang benar untuk mempersepsikan dan merespons realita. Schein mengidentifikasi 3 lapisan budaya organisasi. Lapisan pertama adalah artefak, elemen yang paling mudah terlihat, cara berpakaian, bahasa yang digunakan, ritual dan seremonial. Lingkungan fisik, ini mudah diamati, tetapi seringkali disalahinterpretasikan. Lapisan kedua adalah nilai yang dianut, strategi, misi, visi, dan kebijakan formal. Ini adalah apa yang diklaim organisasi sebagai nilai-nilainya. Namun perhatikan, nilai yang dianut belum tentu selaras dengan perilaku aktual. Lapisan ketiga dan paling dalam adalah asumsi dasar, keyakinan tak sadar yang tidak pernah dipertanyakan. Bagian keenam membahas memimpin berdasarkan hubungan atau relational leadership. Premis fundamentalnya sederhana namun mendalam. Perubahan tidak terjadi melalui dekret atau kekuatan struktur semata. Perubahan terjadi melalui kualitas koneksi manusiawi yang dibangun oleh pemimpin dengan orang-orang di sekitarnya. Covey, dalam The Speed of Trust, mendemonstrasikan secara empiris bahwa kepercayaan yang tinggi secara dramatis mempercepat dan mempermudah perubahan. Covey mengidentifikasi 4 elemen yang membangun kepercayaan. Pertama, integritas. Konsistensi antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Ini dibangun melalui konsistensi, bahkan dalam hal-hal kecil. Kedua, intensi. Tujuan yang tulus untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Transparansi tentang motivasi adalah kuncinya. Ketiga, kapabilitas. Kompetensi yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Pemimpin yang tidak kompeten di bidangnya tidak akan mendapat kepercayaan. Dan keempat, hasil. Rekam jejak keberhasilan yang nyata dan konsisten. Bagian ketujuh membahas gaya kepemimpinan perubahan. Prinsip dasarnya adalah tidak ada satu gaya kepemimpinan yang universal,
efektif untuk semua situasi perubahan. Hersey dan Blanchard mengajarkan bahwa gaya kepemimpinan yang optimal bergantung pada tingkat kematangan pengikut dalam konteks tugas tertentu. Pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang memiliki repertoar gaya yang kaya dan kemampuan untuk membaca. Goleman mengidentifikasi 6 gaya kepemimpinan melalui penelitian pada lebih dari 3.000 manajer. Gaya visionary paling efektif ketika perubahan memerlukan arah baru yang jelas. Dampak iklim organisasi sangat positif. Gaya coaching efektif untuk membangun kapasitas jangka panjang. Dampak sangat positif. Gaya afiliatif efektif ketika moral tim rendah atau kepercayaan perlu dipulihkan. Dampak positif. Gaya demokratik efektif ketika diperlukan konsensus luas. Dampak positif. Gaya fase setting efektif hanya ketika tim sudah sangat kompeten. Jika digunakan berlebihan justru berdampak negatif. Dan gaya commanding efektif hanya dalam situasi krisis darurat. Berdampak negatif jika digunakan terlalu sering. Bagian ke-8 membahas strategi pemimpin perubahan. Strategi yang efektif dalam memimpin perubahan mencakup 4 dimensi yang terintegrasi. Pertama, strategi komunikasi. Kedua, strategi keterlibatan dan pemberdayaan. Ketiga, strategi pengelolaan resistensi. Dan keempat, strategi keberlanjutan perubahan. Penelitian menunjukkan, pesan perubahan perlu dikomunikasikan 7 hingga 10 kali melalui berbagai saluran agar benar-benar tertanam. Dan yang terpenting, buka dialog 2 arah. Dengarkan, bukan hanya berbicara. Resistensi terhadap perubahan adalah respons manusiawi yang normal dan bahkan sehat. Pemimpin yang berusaha mengeliminasi semua resistensi justru akan gagal. Yang diperlukan adalah kemampuan membedakan sumber resistensi dan meresponsnya dengan tepat. Resistensi dari ketidaktahuan. Respons tepat adalah edukasi dan komunikasi intensif. Resistensi dari ketakutan akan kehilangan. Respons tepat adalah jaminan yang autentik dan transparansi. Resistensi dari ketidakpercayaan. Respons tepat adalah membangun integritas melalui tindakan konsisten. Resistensi dari perbedaan kepentingan. Respons tepat adalah negosiasi dan mencari solusi win-win. Kita sampai di bagian yang sangat penting. Kesalahan yang harus dihindari. Kesalahan pertama, meremehkan urgensi. Tanpa rasa urgensi yang kuat dan luas, inisiatif perubahan kehilangan momentum bahkan sebelum dimulai. Kesalahan kedua, koalisi yang terlalu lemah. Perubahan yang hanya didorong satu orang rentan runtuh. Dibutuhkan jaringan pemimpin yang tersebar. Kesalahan ketiga, visi yang kabur. Kotter memberi uji sederhana. Jika tidak bisa menjelaskan visi dalam 5 menit dan mendapat respons antusias, visi itu belum siap. Kesalahan keempat, mengumumkan kemenangan terlalu cepat. Setelah kemenangan awal, godaan untuk menyatakan sukses sangat kuat, tapi ini bisa membunuh perubahan.